Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam KPS TV Misteri. Ya teman-teman, ketemu lagi dengan saya Kang Agus Al-Fakir. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan rahmat, perlindungan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kali ini Kang Agus berada di daerah desa mana Bapak? Sono Ageng, Prambon, Nganjuk. Daerah Sono Ageng, Prambon, Nganjuk, Jawa Timur. Seperti itu teman-teman. Dan di samping Kang Agus ini beliau yang memegang atau yang merawat ini petilasan Bapak ya? Ya, makamnya Mbah Wadat atau Syekh Wadat. Kita nanti akan perkenalkan sama beliau dan sekalian kita akan ingin tahu bagaimana asal usul atau sejarah-sejarah yang ada di makamnya Syekh Wadat atau Mbah Wadat. Seperti itu teman-teman. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Kang Agus Al-Fakir. Saya bicara dengan Bapak siapa? Budi Santoso. Ada kamera Bapak? Budi Santoso. Ya. Maaf Bapak, saya ingin tahu sejarah-sejarah atau asal usul dahulunya itu Mbah Wadat atau Syekh Wadat. Itu bagaimana Bapak? Bisa dijelaskan? Untuk dulu kata kakek buyut saya. Iya. Itu dulunya bahwasanya satu kakek buyut itu berasal dari Ponorogo. Ya. Ada perintah untuk entah itu perintah goib, disuruh pergi dari Ponorogo menuju ke arah timur laut ini ya. Iya. Timur laut. Dekatnya Brantas, baratnya Sungai Brantas, di situ ada makam. Namanya makam Mbah Wadat. Iya. Sehingga untuk kakek buyut itu akhirnya tempat tinggalnya di sana ya belah sana ini ya, itu mana itu arahnya ya dari makam ini selatan, iya selatan tenggara, oh iya ya sebelah selatan agak ya sana, selatannya ya barat selatan ya. Tinggalnya di sana ya. Sehingga ketemu makam ini, beliaunya rumah di situ, menemukan makam. Untuk makam ini kata kakek buyut itu asalnya pelarian prajurit di Ponorogo. Oh, jadi makam ini dahulunya itu pelarian dari pangeran di Ponorogo. Oh, di Ponorogo waktu itu katanya ditangkap, diasingkan ke Makassar. Ya. Sehingga dianya ke sini untuk rombongan ke sini ini beserta ini Mbah Wadat makamnya, iya. Ini Mbah Putri Roro Kemuning, makanya di situ ada simbolnya pohon kemuning. Ya. Di situ ya. Iya ada dua. Ya, ini abdi luar, ini abdi dalam. Oh, itu abdi. Aja. Jadi di sini itu makamnya Mbah Syekh Wadat, ya. Mbah Putri, ya, sama abdi dalam sama abdi luar. Ya. Beliau seperti itu teman-teman. Beliau itu abdi dalam, abdi luar itu pengikutnya. Seperti itu. Berarti dulunya itu dari pelarian dari pangeran di Ponorogo. Itu kerajaan Bapak ya? Iya. Kerajaan. Karena ini teman-teman, ini makam ini batunya itu masih bisa dibuka. Masih ya, nanti buktikan. Iya, kita lihat teman-teman. Batunya itu besar-besar. Seperti itu. Berarti dulunya di sini tempat apa Bapak? Dulunya untuk tempat persinggahan atau gimana? Jadi persinggahan terakhir. Oh iya. Jadi ini bukan kata Mbah Buyut, ini bukan asli Sono Ageng. Yang asli Sono Ageng itu namanya Mbah Said. Mbah Said untuk petilasan saya akan menyebut. Kalau ini makam, ya. Itu di makam umum. Itu kan datangnya kan karena Mbah Said itu tokoh masyarakat, ya toh. Akhirnya untuk rombongan ini, Mbah Wadat atau Syekh Wadat beserta krunya ini, kru
ini kan sehingga kan apa ya, jadi begitu datang mencari tokoh masyarakat. Berarti beliau di sini dulu itu ya ibarat itu cikal bakal juga ya Bu? Enggak? Enggak. Kalau cikal bakal itu Mbah Said. Mbah Said sana. Berarti ya, ini beliau itu menetap. Ibaratnya menetap di sini persinggahan ya. Ya sampai meninggal. Sampai meninggal di sini. Ya. Oh, seperti itu teman-teman sejarahnya makam ini. Untuk misteri-misteri apa yang pernah dialami oleh Bapak atau pengalaman-pengalaman misteri apa yang ada di tempat sini? Ya, satu itu kalau menjelang maghrib biasanya itu kalau kita belum kenal untuk lokasi ini biasanya dikejutkan dengan berbadan tinggi besar. Oh, berarti di sini ada yang menunggu? Iya, itu katanya satpamnya. Oh, seperti itu Bapak ya? Katanya satpamnya. Jadi kalau mau ke sini teman-teman kita harus itu teman-teman mendingan sama beliau aja yang menuntun. Beliau ini rumahnya ya di sampingnya. Asli, jadi tanah tumpah darah. Kalau teman-teman tidak ingin ditampaki sosok tinggi besar. Kata kebanyakan kata beliau orang-orang yang baru ke sini itu habis maghrib itu ke sini itu ditampaki sosok tinggi besar. Kata beliau itu sosok penjaganya makamnya Mbah Wadat seperti itu teman-teman. Iya Bapak ya. Tanahnya asal usul ya dari kakek buyut saya. Iya, saya yang asli tumpah darah itu rumah sini sebelahnya ini. Iya, asli dari sini. Seperti itu teman-teman. Terus ada yang lain misteri-misterinya Bapak? Orang cari nomor. Iya. Togel tuh loh. Iya, togel. Iya. Cari togel itu kan saya menemani di sana, tidak boleh ditemani dekat. Iya. Lari. Untuk punggungnya itu katanya itu ada ular yang merayap di punggung. Seperti itu teman-teman misteri-misterinya. Padahal itu tidak ada Bapak ya. Nggak ada. Berarti itu secara goibiyah. Iya. Secara goibiyahnya teman-teman. Untuk secara logikanya beliau itu untuk mencari nomor itu ada yang ular di punggungnya. Di punggungnya. Tapi secara logikanya itu nggak kelihatan. Berarti itu secara goib Bapak ya. Iya. Seperti itu teman-teman. Terus kejadian nyata. Kejadian nyata. Ini kan ada rumah dan belahnya sana. Iya, sana ada rumah. Dulu waktu ini belum dibangun. Itu kan apa ya, air pembuangan limbah untuk mandi itu kan dibuang ke situ. Terus anaknya yang masih kecil itu sering sakit-sakitan. Berarti makam ini sangat sakral sekali teman-teman, tidak boleh dibuat main-main atau dibuat apa itu Bapak namanya dikotori. Seperti itu nggak boleh teman-teman, karena ini tempatnya yang sudah orang dahulunya di sini itu sangat luar biasa. Pada waktu kerajaan Pangeran Diponegoro ya Bapak ya. Seperti itu teman-teman. Jadi kita kemanapun itu kalau bisa teman-teman kita harus ada yang menuntun atau yang seperti kayak Bapak ini mau apa itu menuntunnya biar sampai nggak ada kejadian apa-apa seperti itu Bapak ya. Seperti itu. Untuk batu yang katanya masih ada zaman kerajaan dulu, ada yang itu bisa diperlihatkan Bapak? Iya. Ini yang sudah hancur karena apa ya, usia. Yang ini contoh, tapi ini yang kedua. Jadi tua yang ini. Ya. Jadi ini susulan ya. Ini teman-teman. Ini batunya itu sangat besar sekali. Ini sayangnya sudah hancur. Sudah hancur ini pinggirnya aja segini teman-teman, segini. Jadi yang jelas ini sangat besar sekali teman-teman. Ini bukti, dan yang ini susulannya ini juga besar sekali seperti ini katanya. Kayak dilihat dari apa ini dari jarinya besar. Oh iya. Ini teman-teman ada itunya. Kayak ada jari gini. Ini besar sekali teman-teman. Taruh seumpama kita itu jempolan. Ini. Berarti itu besar sekali kan. Ini peninggalannya Bapak ya. Jadi batu-batunya ini dibuat untuk ini ya. Iya. Jadi kan dulu cuma apa ya, tumpuan batu merah aja. Karena daripada ini kan dulu belum dibangun. Ini yang pertama, ini yang anak menantu saya itu kan mau ke Kongo. Beliaunya berdoa di sini. Kalau berangkat pulang selamat, ini mau dipakai. Pertama kali ini, lantai ini. Iya. Terus kedua bangunan ini. Ini orangnya tidak saya sebut nanti malu. Beliaunya punya anak 2 perempuan semuanya. Padahal satu anggota dewan. Oh, salah satu anggota dewan ya. Itu cewek semua. Beliaunya berdoa di sini. Bila mana anaknya itu dapat jodoh, ini dibangun. Akhirnya mendapatkan.
Iya, betul. Dua-duanya bersama-sama kesini dibangun. Iya. Terus lampu listrik. Ini pagi-pagi setelah bangunan jadi, saya didatangi apa ya itu instalatir, namanya Pak Sugeng, kenal saya. Tapi saya tanya, loh saya enggak pasang Pak. Ini ada pemohon makam Mbah Wadat. Iya. Tiba-tiba ada yang siapa enggak boleh namanya. Iya. Mbah Wadat. Wadat itu wadahnya zat, nama sebenarnya dirahasiakan. Oh ya. Karena apa? Nanti ketangkap Belanda nanti. Oh, kata Mbak Buyut saya. Ya pakai zaman waktu dulu Bapak ya. Iya. Jadi Wadat itu singkatan wadahnya zat. Wadahnya zat teman-teman. Kita terdiri dari zat ya. Seperti itu. Makanya disingkat dari Wadat atau disebut juga dengan Mbah Wadat. Seperti itu teman-teman. Untuk nama aslinya itu dirahasiakan karena pada waktu itu tuh dikejar-kejar oleh Belanda. Katanya beliau seperti itu teman-teman. Untuk pewayangan ini simbolis itu kalau Sono Ageng Nyadranan atau Pesai Desa. Biasanya setelah panen padi kedua, itu biasanya belum lengkap, belum afdol. Nah, kalau belum ada wayang krucil dan kentrung. Wayang krucil ya. Dan kentrung. Wayang krucil itu gamelannya lengkap, dalam selendru untuk cerita-cerita babat. Ceritanya seperti itu. Jadi di sini setiap itunya Bapak nyadраnan setiap tahun atau setiap tahun diadakan nyadran bersih desa Bapak ya. Itu untuk apa itu tanggapannya itu apa? Kentrung yang pasti kentrung sama wayang krucil. Lainnya pengikut ya. Jaranan, film dan lain sebagainya. Pengikutnya. Seperti itulah teman-teman sejarah-sejarah asal usul dan misteri-misteri dan peninggalan yang ada di sini seperti itu. Sudah dibicarakan oleh Bapak siapa tadi? Pak Budi Santoso, juru perawat atau juru perawat aja. Juru perawat di sini yang merawat tempat ini teman-teman seperti itu. Karena tanah ini juga tanah pemajakan. Ya. Terus mau tanya Bapak. Tadinya itu ada nggak kita itu sowan ke sini, berdoa di sini, mendoakan beliau itu ada yang harus dilengkapi apa tidak? Gini, itu sunnah saja. Iya. Tapi cerita Mbah Buyut, kalau ada orang tanya harus diberitahu. Senangannya apa? Gitu. Itu untuk kembang telur serba putih. Semua itu serba putih. Kecuali kenongonya. Kalau mawar putih. Kandel kan sudah putih. Kandel putih ya. Kenongo. Lalu Mbah Putrinya kinangan. Kinangan itu beli di tempat. Oh iya, ada dong. Iya. Jambe, Suro itu ada. Jadi seperti itu. Jadi teman-teman kalau seumpama wilayah sini tahu tempat ini, kalau ke sini itu membawa persyaratannya seperti kayak mawar putih, melati putih bisa. Terus kandel putih, kenongo kecuali kenongo seperti itu teman-teman. Dan kinangan itu di pasar-pasar banyak Bapak ya. Banyak sekali seperti itu. Tapi itu sunnah jangan dipaksakan. Iya, seperti itulah teman-teman sejarah-sejarah dan misteri-misterinya. Kak Agus akhiri dulu sampai di sini dulu teman-teman, sejarah-sejarah yang ada di makamnya Mbah Wadat dan Mbah Putri seperti itu. Jadi singkat katanya Mbah Wadat dan sahabat. Ini sahabat. Mbah Wadat dan sahabat. Nah, singkatannya seperti itu kata beliau teman-teman, seperti itu. Alhamdulillahirobbilalamin. Kak Agus akhiri sampai di sini dulu. Terus ikuti kami jejak spiritual kami. Salam KPS TV Misteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin teman-teman. Tadi siang Kak Agus sudah napak tilas atau penelusuran ke makamnya Mbah Wadat atau Eyang Wadat teman-teman, seperti itu. Dan alhamdulillah tadi siang Kak Agus sudah wawancara atau berbincang-bincang dengan juru pelihara atau juru rawat makamnya Syekh Wadat atau Mbah Wadat tersebut teman-teman, seperti itu. Dan semua yang diceritakan asal usul dan sejarah-sejarahnya, kebenarannya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.
Dan di sini tadi dan di sana tadi teman-teman, Kang Agus melihat sosok seperti kayak orang tua tinggi besar, kayak memakai belangkon. Dan selain itu teman-teman, Kang Agus melihat sosok yang di luar makam itu, mungkin yang diceritakan oleh juru peliharanya tadi, yang pernah ada seseorang yang ditampaki seperti itu, mungkin sosok tersebut. Dan Kang Agus melihat sosok tersebut itu tinggi besar, rambutnya panjang, kayak seperti apa, mempunyai taring seperti itu. Dan di sini Kang Agus akan langsung saja memvisualkan atau melukiskan seperti apa sosok yang ada di makamnya Syekh Wadat atau Mbah Wadat, dan yang ada di luarnya makam teman-teman, yang orang tinggi besar itu seperti itu. Alhamdulillahirobbilalamin. Terus ketika kami jejak spiritual kami, salam KPS TV Misteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin teman-teman, kurang lebih seperti inilah sosok penjaga yang ada di makamnya Mbah Wadat atau disebut juga dengan Syekh Wadat, seperti itu teman-teman. Sosok yang ini di luar makam, ini di luar makam, sosok hitam, matanya merah, mempunyai taring dan tanduk teman-teman, seperti itu. Yang ini yang ada di makamnya Syekh Wadat atau Mbah Wadat. Kurang tahu ini siapa, karena mereka tidak bisa diajak komunikasi teman-teman, seperti itu. Alhamdulillahirobbilalamin. Kang Agus akhiri sampai di sini dulu teman-teman. Terus ikuti kami, jejak spiritual kami. Salam KPS TV Misteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.